kembali dulu kepada di tahun 2022, ya, bagaimana pencapaian investasi 1.200 triliun itu bisa tercapai, bahkan lebih sedikit. Dan ini kan ada faktor-faktor lain yang juga mendukung tercapainya investasi tersebut. Pertama-tama adalah faktor makroekonomi. Makroekonomi yang begitu baik Indonesia, kemudian juga dengan pertumbuhan di atas 5%, inflasi yang bisa terjaga di level sekitar 5%, kemudian demografi penduduk Indonesia, usia produktif yang banyak sekali dengan middle class yang begitu besar, dan ini membuat investor-investor itu menjadi lebih percaya kepada Indonesia. Terbukti dengan tercapainya investasi sebesar 1.200 triliun. Kemudian ada faktor utama lainnya adalah soal trust atau kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dan soal trust ini biasanya dikaitkan erat dengan stabilitas. Dan Indonesia telah membuktikan bahwa penanganan COVID itu dilakukan dengan sangat baik, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Dan juga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang bisa terjaga. Faktor-faktor ini kemudian mendukung bisa tercapainya investasi 1.200 triliun di tahun 2022, bahkan 1.207 triliun. Dan dengan ditargetkannya tahun ini 1.400 triliun, ditambah lagi dengan sektor-sektor yang melakukan hilirisasi, terutama sumber daya alam, dan antara lain pertambangan dan juga perkebunan dan juga sektor-sektor sumber daya alam lainnya, tentu ini akan sangat memancing investasi asing dan investasi dalam negeri untuk terus berinvestasi di Indonesia, bahkan lebih. Karena begitu banyak cadangan-cadangan. Kalau kita bicara ekosistem electric vehicle ya, begitu banyak mineral yang dimiliki Indonesia yang menjadi bagian utama dalam ekosistem electric vehicle, khususnya baterai. Kita punya tembaga cukup banyak, kita punya nikel yang banyak sekali, kita juga punya aluminium, dan kita juga punya besi. Mungkin yang kita nggak punya hanya lithium yang bisa kita impor, dan ini ekosistem ini apa bisa tercipta kemudian akan bisa mendatangkan investasi yang cukup besar di dalam negeri. Gitu kira-kira, Sasha. Oke, saya akan minta pandangannya kepada Pak Reddy. Pak Reddy, di tengah capaian yang sudah kita capai di tahun lalu, tapi dengan melihat tahun 2023 ini ada berbagai ancaman, bahkan ada ancaman perlambatan ekonomi global dan juga resesi. Lalu dengan melihat target investasi sebesar 1.400 triliun, apakah pandangan Anda ini bisa dikatakan terlampau ambisius? Ya, saya kira bisa saja ambisius, Mbak Sasa, tapi realistis. Kan ada ambisius, tidak realistis, dan ambisius yang realistis. Nah, saya kira dalam konteks target 1.400 triliun dengan mengukur kapasitas dalam negeri kita ini, saya kira sangat realistis. Mengapa? Perlu kita ketahui bahwa memang ya salah satu yang kemudian membuat kita dalam perekonomian dunia hari ini cukup bertahan ya, karena ada sumber daya alam ya, khususnya nikel dan batu bara. Tapi jangan lupa bahwa kita negara yang masih kaya raya kan sumber daya alam, sehingga kemudian ketika sumber daya alam ini tidak hanya menjadi komoditas yang keruk angkut dan jual, tapi kemudian dilakukan industrialisasi melalui hilirisasi, maka target 1.400 triliun ini bukan tidak realistis, malah ini realistis. Kita ketahui bahwa memang ya 2023 ini awan gelap perekonomian dunia saya kira memang menjadi salah satu ancaman ya, bahwa terkait mengenai potensi resesi, kemudian yang kedua adalah stagflasi ekonomi, di mana kemudian krisis pangan, krisis energi, termasuk kaitan dengan krisis finansial ini juga akan coba mendorong negara kita. Tapi perlu diingat, tadi Pak Tony sudah sampaikan, ketika COVID saja menghantam kita, badai COVID ini kemudian bisa ditanggulangi oleh pemerintah dengan melakukan berbagai macam reformasi struktural. Dan ingat, pemerintah juga sudah menerbitkan misalnya Perpu Cipta Kerja. Suka tidak suka dengan segala kontennya, Perpu Cipta Kerja ini bagian dari reformasi struktural agar kemudian investasi kita bisa terus meningkat ya. Ada berbagai macam kemudahan berusaha, ada berbagai macam kepastian hukum yang ditimbulkan di Perpu Cipta Kerja yang saya kira ini bisa menjadi stimulasi masuknya investasi di luar negeri ke dalam negeri. Apalagi tadi Pak Tony sampaikan bahwa Kadin punya komitmen yang luar biasa untuk kemudian membantu pemerintah mempromosikan kaitan dengan
investasi hilir ya, khususnya di bidang sumber daya alam ekstraktif. Dan saya kira contoh sukses nikel itu bisa diikuti dengan contoh-contoh sukses lain. Kita punya tembaga, kita tahu ya Freeport komitmen untuk kemudian membangun smelternya terus berjalan secara masif. Kita akan bangun menjadi salah satu smelter terbesar di dunia, dan ini saya kira menjadi indikator bahwa ya kita serius melakukan industrialisasi mineral. Begitu pula kemudian sektor yang lain ya, boksit, kemudian timah, ini saya kira juga harus kemudian dilakukan industrialisasi agar kemudian ini bisa menjadi potensi ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Walaupun perlu kita waspadai juga Mbak Sasa, kita juga punya kendala kaitan dengan potensi gugatan di arbitrase misalnya. Seperti nikel kan kita digugat di WTO, tapi ya saya kira Presiden komitmen jelas, kita punya kedaulatan sumber daya alam kita, suka tidak suka, mau tidak mau dengan berbagai macam kebijakan perdagangan internasional, kita tetap kemudian menginginkan agar ada peningkatan nilai tambah produk kita. Jadi ya saya kira tidak begitu masalah ya, ambisius tapi realistis Mbak Sasa. Ambisius tapi realistis. Saya kan kembali ke Pak Tony. Pak Tony, dengan strategi dari Kadin untuk mendorong hilirisasi, kalau dilihat dari banyaknya potensi tambang di tanah air, sebetulnya jenis investasi tambang yang sebaiknya difokuskan ini apa saja sih Pak? Jadi seperti saya sampaikan tadi, bagian dari ekosistem electric vehicle ini adalah nikel, tembaga, besi, ada grafit, ada boksit ya yang akan menjadi aluminium, dan juga litium. Yang litium ini yang kita nggak punya, tapi jumlahnya kan kita juga punya kobalt. Jadi mineral-mineral itu perlu didorong untuk dapat dikembangkan, dilakukan pengolahan dan pemurnian sehingga bisa menjadi bagian dari ekosistem electrical tadi. Contoh ya, misalnya di Kalimantan sekarang juga sedang digalakkan untuk mengolah dan memurnikan boksit ya. Kemudian di Jawa Timur juga ada potensi tembaga yang besar. Di NTB juga sedang dalam proses pengembangan untuk melakukan penambangan tembaga yang lebih banyak lagi dengan proses hilirisasinya. Dan di Sulawesi juga kembali investasi masuk lagi di Sulawesi khususnya untuk nikel, dan ada potensi tembaga juga di Sulawesi. Dan ini perlu memang dikoordinasikan sebagai suatu integrated effort untuk menciptakan electric vehicle tadi. Karena sumber daya alam kita lumayan sangat menjanjikan, khususnya di sektor tambang ini. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa sebenarnya hilirisasi ini tidak hanya di sektor tambang saja, juga di sektor sumber daya alam yang lebih luas lagi. Contohlah misalnya di sisi CPO ya, atau palm oil ya, kemudian turunannya kan bisa lebih banyak lagi. Kemudian juga ada sektor kehutanan yang juga sudah menciptakan nilai tambah dengan dibangunnya pabrik pulp, kemudian menjadi paper, bahkan sekarang juga bermunculan industri rayon yang mengolah hasil hutan itu menjadi downstream lagi, sehingga kalau ini disatu padukan, saya yakin kita akan bisa mencapai 1.400 triliun investasi di tahun ini, dan juga mempercepat atau mengakselerasi Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia di tahun 2045, Indonesia emas, dan kira-kira bisa mencapai 5 besar dunia.